Halo Sobat Netizen, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Sebelum saya menseriusi bisnis afiliasi dan bisnis dropship, itu saya sempat main di Fiverr.com ya. Fiverr.com ini kita menjadi seorang freelancer, dan saya juga sempat membuat singkat videonya, tapi di sana muncul sekali banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, di video ini saya akan membahas lebih jauh tentang Fiverr.com, dan di akhir video saya akan memberikan 3 tips untuk teman-teman supaya kalau misalnya teman-teman nanti main di Fiverr juga, supaya bisa cepat pecah telur. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Oke, untuk bagian pertama kita akan mulai dari gimana cara daftarnya. Sebenarnya sih mudah sekali cara daftarnya, tapi nggak apa-apa, yuk kita lanjut aja. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah masuk di Fiverr.com ini, klik aja link yang ada di bawah ya. Ini langsung aja become a seller. Pastikan teman-teman sudah punya email ya untuk mendaftar ya. Kemudian juga data diri juga, karena di sini kita akan isi data diri selengkap-lengkapnya. Oke, di dalam video ini saya ingin mencontohkan nih gimana caranya saya ingin jualan, misalnya saya bisa membuat website misalnya kayak gitu ya. I will create WordPress website. Gimana caranya kalau misalnya kayak gitu? Nanti mungkin teman-teman bisa yang lain juga, kayak misalnya jualan desain di sana, atau misalnya hapus background seperti yang sudah saya pernah contohkan juga. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk ke Fiverr.com ini, klik aja link yang ada di bawah ya. Nanti teman-teman langsung aja become a seller. Become a seller, kemudian nanti kita langsung klik yang ada di sini become a seller. Kemudian continue with Google. Nanti tinggal pilih aja akun Gmail teman-teman yang ingin digunakan. Misalnya di sini saya akan pilih yang ini deh. Ingat, akun Gmailnya harus yang ini ya, harus yang aktif ya. Kayak ini adalah username-nya, misalnya saya pilih. Ini teman-teman bikin aja username-nya. Ya udah ada username-nya. Misalnya ya beginilah pokoknya. Jadi kalau misalnya dia sampai centang, berarti ini masih belum ada yang make. Ini bisa kita pakai untuk mendaftar di Fiverr ini. Tinggal klik join. Sudah, your account has been created. Tinggal langsung aja kita become a seller. Nah, ini tinggal kita continue aja. Ini tinggal kita continue aja, boleh baca-baca kalau misalnya teman-teman pengen baca. Nah, ini adalah data diri yang harus kita isi ya. Jadi teman-teman nanti isi aja. Jangan lupa supaya nanti menarik nih untuk gigsnya teman-teman, atau apa yang teman-teman jual, isi deskripsinya semenarik mungkin ya. Yap, kurang lebih seperti inilah. Tapi harus pakai bahasa Inggris ya, inget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bahasa Inggrisnya masih biasa aja, ini juga saya biasa aja kok gitu. Jadi masih yang acak-adut ya. Ini contoh aja. Nah, dia minimal tadi 160 kata ya untuk description-nya. Jadi nanti teman-teman bisa pakai Google Translate aja. Kemudian di sini teman-teman tinggal tambahkan bahasa yang teman-teman bisa. Misalnya di sini kita tambahkan Indonesia. Bahasa Indonesia, profisiensi, misalnya native atau bahasa ibu kita ya. Tinggal kita end. Sudah seperti ini, nah tinggal kita continue. Oke, ini adalah data-data professional info atau data-data inian kita, apa namanya, background kita, dari mulai pekerjaan, kemudian skill yang kita punya, pendidikan, kemudian sama certification kalau misalnya teman-teman punya. Ini akan lebih bikin membuat orang percaya dan ngambil gigs kita dan beli website, beli gig kita. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya personal website, di sini juga bisa ditaruh gitu ya. Nah, ini saya isi dulu ya.
Nah, karena saya ingin menjual website, ini website itu adanya di programming and teknologi ini maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualannya logo atau graphic design, berarti nanti iniannya di graphic design ya. Nanti pilihannya pun nanti akan berbeda-beda atau sub jobnya seperti ini, sub kategorinya. Nah, boleh dipilih-pilih aja. Nanti beda-beda sih masing-masing dari kelima ini banyak ya, masing-masing dari ini. Nah, saya akan pilih yang programming and tech karena saya akan contohkan akan berjualan website atau bikinin website seperti itu. Seperti ini. Kemudian tahunnya tinggal kita tambahkan juga kayak gini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian skills kita apa nih? Skill kita misalnya ini saya tulis WordPress gitu ya. Nah, biasanya sih nanti dia akan ada muncul seperti ini. WordPress security, WordPress developer website. Nah, ini WordPress website misalnya. Ini akan saya tambahkan advance. Kemudian bisa juga kita tambahkan beberapa WordPress design misalnya. Kemudian sini kita tulis ya kurang lebih seperti inilah. Nanti teman-teman isi sendiri. Saya yakin di sini kalau misalnya teman-teman pilihnya yang apa namanya berbeda dengan saya, misalnya graphic and design, nanti skillnya pun harus teman-teman isi juga. Misalnya logo design kah, atau misalnya social media design kah, bisa juga seperti itu. Kemudian juga ini educationnya bisa kita pilih juga. Kita pilih negara kita misalnya. Sudah untuk educationnya. Kemudian certificationnya, karena saya nggak punya sertifikasi, dikosongkan aja. Personal website ini dia opsional, jadi boleh diisi boleh enggak ya. Nah, ini saya nggak isi. Sebenarnya bisa sih diisi aja, misalnya website saya. Saya singkirin, kemudian kita continue. Sudah selesai. Nah, sekarang bagian ketiga adalah link account. Link account ini kita akan melinkkan akun Fiverr kita ke beberapa sosial media yang kita punya. Nah, yang sudah diverifikasi kan adalah yang Google, karena kita daftarnya sudah menggunakan Google ya. Bisa juga teman-teman konekkan dengan Facebook atau ke Twitter juga. Kenapa ini penting? Karena nanti orang-orang akan melihat dari akun sosial media kita juga. Tapi ini dia opsional ya, bisa juga enggak. Nah, saya pilih enggak, misalnya Google aja. Kemudian kita continue. Kemudian bagian keempat adalah account security. Untuk emailnya sudah, untuk phone number ini bisa kita tambahkan untuk keamanan akun kita. Ini misalnya kita masukin aja nomor telepon kita ya. Oke, seperti ini. Nolnya tidak usah ada karena di sini sudah ada +62. Tinggal verify by SMS, nanti teman-teman akan dikirimkan SMS oleh Fiverr. Tinggal masukkan kodenya kalau misalnya sudah dikirim SMS-nya. Submit code. Sudah diverifikasi, berarti nanti ini untuk security question-nya apa saja, misalnya nama sekolah ya. Finish. Oke, kemudian continue and create your first gigs. Oke, ini baru yang asiknya nih. Kita akan bikin gigs kita yang pertama. Nah, ini seperti ini. Kalau saya sih nggak usah pusing-pusing ya bikin kata-katanya dan yang lain sebagainya. Kita tinggal cari aja kompetitor kita. Di sini kan udah banyak nih. Misalnya saya akan jual WordPress kan. Nah, misalnya di sini berarti saya akan masukkan WordPress seperti itu. WordPress website design seperti ini. Nah, tinggal kita cari aja yang menurut kita bagus nih. Harganya kalau WordPress lumayan nih, 100, ada yang 75, ada yang 75, ada yang 40. Artinya kalau misalnya kita jual seharga $40, kita harus lihat saingan kita. Nah, ini kita lihat aja saingan kita seperti apa. Nanti tinggal kita kopas-kopas saja. Kopasnya gimana? Nah, ini I will create seperti ini. Tinggal saya ini tinggal kita kopas. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan kata-katanya untuk membuat gigs sih. Kalau saya sih tinggal kopas saja. Ini kan I will-nya udah, ini tinggal kita hapus saja. I will create a responsive WordPress website design. Nah, ini saya tambahkan with Elementor Pro. Kenapa? Oke.
Kenapa saya tambahkan Elementor Pro? Nanti akan saya jawab ya di bagian 3 tips untuk teman-teman nih, untuk gimana caranya mendapatkan pecah telur utama gitu ya. Kemudian juga kategorinya tinggal kita pilih, berarti tadi kan kategorinya adalah Programming and Tech ya. Programming and Tech-nya berarti WordPress seperti itu, tinggal kita pilih, udah selesai. Service-nya apa? Full website creation, kayak gitu kan. Nah ini pasti teman-teman gig metadatanya ini teman-teman isi berdasarkan sesuai dengan yang nanti direkomendasikan oleh Fiverr ya. Karena dalam kasus saya adalah membuat website, di sini pasti kalau misalnya teman-teman pilih yang berbeda, di sini pun pilihannya akan berbeda juga gitu. Jadi ini saya contohkan yang punya saya. Nah, kurang lebih seperti ini beberapa yang bisa saya pilih karena saya tahu gimana cara menjalankannya. Nah, kalau misalnya bikin WordPress, di sini ada plugin namanya, atau plugin yang akan dipasang. Ini saya akan pilih beberapa. Sudah seperti ini. Nah, search tag-nya inilah yang penting ya. Yang penting misalnya search tag itu adalah penting karena kalau misalnya ada orang ingin mencari sesuatu di sini, nah tag itulah yang akan membuat kita muncul di halaman pencarian seperti itu. Karena jadi pentingnya di sini adalah teman-teman isi sesuai dengan bidang yang teman-teman daftarkan di Fiverr ini. Misalnya saya adalah WordPress, kemudian WordPress blogs, WordPress install, WordPress template. Sudah seperti ini contohnya. Oke, sudah selesai untuk gignya. Kita masuk ke penentuan harga, tinggal save and continue. Oke, di Fiverr sendiri ada 3 macam harga seperti ini ya, basic, standar, sama premium. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara isinya, ya seperti biasa, kita lihat kompetitor kita aja. Kita lihat aja di sini, basicnya dia apa, beginner. Oke, tinggal dikopas aja di sini, Ctrl C, kemudian di sini nama package-nya basic, kemudian nama package-nya adalah beginner. Describe detail of your offering, di maksudnya ini yang bagian sini adalah ada apa aja nih di paket beginner. Saya sih tinggal kopas aja sih, biasanya tinggal isi yang ini, kita kopas seperti itu kan. Kemudian delivery time-nya inilah yang menurut saya cukup krusial sih. Kalau misalnya delivery time-nya dia ngasihnya 3 days dengan $40, di sini kita akan bikin 2 hari gitu. Jadi setidaknya ada lebihnya lah dibandingkan dengan dia. Kemudian di sini dia number of page-nya 1 page, misalnya di sini kita bikin 2 page kayak gitu. Kemudian di sini dia ada design customization, kita iakan. Content upload juga, responsive design, plugin ada di 5 plugin. Misalnya kita ambil 6 plugin ya. Karena dia 5, kita pilih 6. Jadi gitu, poinnya adalah ngisinya ini kalau saya triknya ya, nggak tahu master-master yang lain. Triknya adalah lihat kompetitornya, berikan lebih dibandingkan dengan dia, gitu aja. Oke, ini saya isi dulu, saya percepat videonya. Oke, revision adalah berapa kali si pelanggan bisa meminta revisi dari hasil kerja kita. Di sini kan dia ada unlimited revision. Wah, kalau saya sih nggak bisa ya ngasih unlimited revision karena mengganggu sekali dengan pekerjaan saya. Jadi saya kasihnya misalnya 2 saja, 2 revisi. Oke, dari harga di sini kan dia ngasih $40, di sini saya kasih misalnya sama lah, $40. Artinya dengan $40 dengan harga yang sama saya sudah bisa memberikan lebih dibandingkan dengan dia. Seperti itu terus. Begitu juga untuk yang standar dan premiumnya. Oke, kan saya percepat videonya ya teman-teman. Oke, sudah gig basic, standar, dan premium ya. Ini semuanya sudah saya isi. Pastinya kalau misalnya teman-teman misalnya milihnya adalah graphic and design, di sini kan pasti pilihannya berbeda-beda ya. Nah, nggak usah bingung, caranya ikutin aja cara saya yang tadi. Cari kompetitornya, ya udah dimirip-miripin sedikit, kemudian dilebihkan sedikit supaya teman-teman juga nggak capek. Harganya dikurangin sedikit kayak gitu. Contohnya di sini dia premium ngasihnya $260. Di sini
sini saya untuk yang premium ngasihnya 250. Kemudian untuk yang standar dia harganya $200. Di sini saya kasih $180 dengan apa namanya kemampuan atau yang bisa saya berikan lebih dibandingkan dengan dia gitu. Itu adalah salah satu trik juga ya untuk supaya bisa mendapatkan penjualan pertama kita. Oke, gitu. Kemudian untuk yang extra cash fast delivery ini adalah di sini kan kita sudah mengatakan ya bahwa delivery time kita itu di sini untuk beginner dia 2 hari. Nah, di sini bayarnya itu bisa memberikan uang lebih dengan syarat saya misalnya ngasih fast delivery-nya 1 hari gitu. Nah, extra dolarnya berapa? $10. Artinya, kalau misalnya orang tersebut ngasih $10 lagi, saya harus menyelesaikan pekerjaan dalam 1 hari. Sementara di sini untuk yang basic padahal 2 hari. Kayak gitulah ya, kurang lebih ya. Kayak misalnya kita mesen di Tokopedia deh gitu. Kalau misalnya pesan Tokopedia kan kalau misalnya same day itu kan harganya ongkos kirimnya pasti lebih mahal ya, kayak gitulah kayaknya. Kalau misalnya reguler misalnya ongkos kirimnya cuma 15.000 kayak gitu kurang lebih. Nah, untuk yang standar di sini dia 5 hari, di sini misalnya saya kasih bisa 3 hari dengan tambahan $25. Kemudian di sini saya adalah 8 hari, di sini misalnya 5 hari dengan tambahan $30. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi ini tawaran kita lah untuk dia. Ini opsional, boleh bayar pilih atau tidak. Kemudian kita juga bisa menawarkan additional page atau halaman tertentu. Misalnya di sini number of page-nya 2. Berarti kalau misalnya dia mintanya 3 untuk per page itu misalnya saya tambah charge itu $5 kayak gitu. 1 hari. Login juga bisa $5 untuk 1 hari kayak gitu. Additional revision 5 hari ini kayak gini teman-teman. Nah, ini saya contohkannya website. Pastinya kalau misalnya teman-teman graphic design sekali lagi ini pasti beda ya. Oke, udah selesai, tinggal kita save and continue. Oke, briefly describe your gigs. Di sini juga teman-teman nggak usah pusing. Ini tuh apa? Ini adalah yang muncul di sini nih. Yang muncul di sini about this gig dan lain sebagainya. Kalau saya sih tinggal kopas aja. Ya, ini mungkin contoh yang salah ya. Kalau misalnya di kopas itu mungkin teman-teman boleh bikin deskripsi gigs teman-teman maunya semenarik mungkin. Kalau saya ini hanya contoh aja supaya teman-teman paham. Oke, FAQ atau frequently asked question ini bentuknya kayak gini. Nih, kayak gini ya. Di sini banyak. Why is it compulsory to contact first before ordering dan yang lain sebagainya kayak gini. Teman-teman bisa bikin sendiri ya. Nah, di sini dalam kasus ini saya nggak akan bikin FAQ supaya untuk mempercepat aja gitu ya. Oke, tinggal kita save and continue. Karena nanti gigsnya pun bisa diinin juga, bisa bisa diedit juga. Nanti tinggal kita edit aja. Nah, requirement-nya ada nggak nih requirement untuk untuk tugas teman-teman? Misalnya teman-teman graphic design, requirement-nya berarti harus mempersiapkan foto dalam HD kualitasnya, misalnya seperti itu ya. Kalau saya misalnya requirement-nya adalah, misalnya di sini saya pilih requirement-nya you have own domain and hosting kayak gitu ya. Berarti artinya saya tidak menyediakan domain dan hosting. Domain dan hostingnya harus dari mereka, baru nanti saya akan bisa buatkan WordPress-nya seperti itu. Tinggal kita add. Sudah, save and continue. Oke, ini adalah galerinya atau fotonya. Foto itu adalah yang muncul di sini ya. Foto itu adalah yang muncul di sini. Jadi untuk membuat seseorang tertarik membeli gigs kita. Nah, saya juga sudah siapkan beberapa foto, akan saya pilih untuk portfolio saya bikin website. Kalau misalnya teman-teman misalnya hapus background, ya udah kasih aja yang hapus backgroundnya. Kalau misalnya teman-teman adalah bikin desain atau logo, ya udah kasih aja logo-logo desain yang sudah teman-teman buat seperti itu. Ini saya juga udah buat. Oke, kegedean gambarnya kita pilih yang ini. Nah, seperti ini ya. Upload foto sebanyak-banyaknya kalau misalnya memang teman-teman punya. Kemudian kalau misalnya pun teman-teman punya video sendiri juga bisa di-upload di sini, cuman opsional.
kayak gitu. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal save and continue, publish. Selesai, gigs kita yang pertama sudah selesai dan sudah online. Apakah kita langsung kaya? Ya enggak ya. Mungkin saya akui bahwa video saya yang sebelumnya memang agak berlebihan ya. Nah, di Fiverr sendiri kita masih butuh pekerjaan juga, maksudnya tidak langsung publish gigsnya kemudian kita langsung mendapatkan pekerjaan, tidak, karena kita pun ada saingannya juga. Oke, sekarang kita masuk ke 3 tips untuk teman-teman supaya cepat pecah telur di Fiverr. Tips yang pertama, teman-teman bikin gigs yang super niche. Maksud super niche itu bagaimana? Gini. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin desain, ya kan, ini adalah niche namanya. Ini adalah niche. Nah, super niche-nya apa? Cute design misalnya, atau gambar lucu. Ini baru namanya super niche. Malah lebih bagus lagi kalau teman-teman bikin anime cute design gitu ya, desain. Nah, ini adalah super niche, super niche. Kalau misalnya teman-teman mau cepat pecah telur, maka manfaatkanlah minimal yang super niche ya. Jangan yang niche aja, I will create design seperti itu, tapi I will create anime cute design for you, kayak gitu. Nah, dengan super niche seperti ini kemungkinan kita akan cepat pecah telur itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena ini yang saya pelajari dari Om Yoko Bom atau inian saya atau guru saya di fiverr.com ini. Tips yang kedua adalah berikan nilai lebih ya. Berikan nilai lebih. Maksudnya nilai lebih gini. Inilah alasan kenapa saya membuat Elementor Pro. Gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu Elementor Pro ini harganya cukup mahal ya. Nah, seperti ini, personal plus sama expert. Nah, kebetulan kan saya sudah punya yang expert ya, karena saya memang senang bikin website, jadi ya udah sekalian. Nah, mereka orang-orang yang ingin membuat WordPress halaman website WordPress itu tahu harganya Elementor Pro itu mahalnya kayak apa. Nah, karena saya sudah punya sendiri di sini dan saya bisa membuat untuk 1000 website, artinya teman-teman, saya bisa menjual 1000 website ke mereka yang mereka tahu Elementor itu mahal. Jadi kalau misalnya saya tawarkan Elementor Pro, mereka pasti mau. Itu adalah nilai lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai lebih untuk gigsnya teman-teman nih apa? Kalau misalnya teman-teman desain logo, itu lebihnya kasihnya apa? Misalnya, I will create a cute design apa ya? Ya teman-teman pikirkan sendirilah. Kalau saya sendiri sih bikinnya dengan Elementor Pro. Itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga, fast delivery. Jadi kalau orang-orang di negara maju sana, mereka sangat menghargai cepatnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin logo atau desain, misalnya bisa ditulis di gignya, I will create a logo in 24 hours for you, kayak gitu. Itu bisa juga bikin kayak gitu, karena itu akan bisa menjadi nilai lebih, benar-benar nilai lebih untuk teman-teman. Dan itu adalah 3 tips untuk teman-teman gimana caranya cepat pecah telur di fiverr.com. Terus sudah selesai sampai sini? Tentu belum ya. Kalau setelah kita publish gig kita butuh yang namanya impression click views ya. Jadi impression click view ini akan semakin besar, semakin banyak kita dapat impression, kita dapat klik, kita dapat view, itu akan makin memperbesar kita mendapatkan order. Kenapa? Karena akan menaikkan kita di pencarian, halaman pencarian seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya ada yang nyari orang WordPress website design, kemudian search, itu dipengaruhi oleh ya selain penjualan juga, tapi dipengaruhi juga untuk dari impression, klik, sama view. Inilah fungsi dari komunitas ya. Jadi teman-teman bisa cari aja di Facebook komunitas Fiverr Indonesia. Jadi di sana juga banyak diskusi, banyak tanya jawab di sana juga. Kebetulan saya juga sudah gabung di grup Fiverr-nya Pak Yoko Bom. Jadi dia bikin grup Telegram yang di sana para Fiverr pencari nafkah di Fiverr ini
ini orang-orang Indonesia itu mereka saling bantu. Misalnya teman-teman sudah bikin gigs, oper aja linknya ke mereka. Ada 1.400 lebih grup member, nanti mereka akan bantu klik dan bantu memberikan impression. Bahkan beberapa member juga berani untuk bayar. Misalnya teman-teman jualannya misalnya $5 atau $10. Nih gue beli, misalnya mereka beli $10, kirim ke kita dapat, kita akan balikin uang ke mereka. Seperti itu. Jadi modal percaya aja. Nanti mereka akan memberikan review. Semakin banyak review, semakin banyak bintang, maka gigs kita akan semakin naik ke atas dari pencarian, dan sesuai dengan arahan dari guru kita Pak Yoko Bom, jadi di Fiverr itu udah kayak bola salju. Memang awalnya berat, tapi kemudian kalau misalnya udah dapat 3 order, 4 order, 5 order, itu order akan semakin cepat masuk ke kita. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih gimana caranya? Ya udah masuk aja atau cari aja grup-grup Fiverr Indonesia. Atau kalau misalnya teman-teman memang pengen serius nih di Fiverr, boleh klik aja link yang ada di deskripsi nih. Mungkin teman-teman cocok juga. Oke, untuk yang berikutnya adalah saya menjawab pertanyaan gimana cara narik uangnya. Nah, tinggal kita lihat aja di earning sini ada beberapa cara untuk ini ya, untuk untuk narik uang yang sudah kita hasilkan. Yang pertama lewat PayPal, kemudian untuk bank transfer sama Fiverr Revenue Card. Tentunya kita orang Indonesia pilihnya yang PayPal account sama bank transfer. Nah, nanti PayPal-nya nanti dia akan muncul kalau misalnya sudah ada uang di sini yang bisa kita ambil. Oh iya, satu lagi. Setiap kali kita dapat job itu Fiverr akan motong sebesar 20%. Jadi kalau misalnya harganya $40, 20%-nya adalah $8, nanti yang akan bisa kita withdraw adalah sebesar $36. Seperti itu. Nah, untuk yang bank transfer langsung aja pilih yang bank transfer. Nanti ada beberapa data, ini verify juga. Kemudian nanti ada beberapa data yang perlu teman-teman persiapkan baru bisa dipakai. Ya, caranya sih gampang lah, tinggal teman-teman masuk ke sini aja ya. Tidak saya jelaskan satu persatu di sini. Poinnya adalah teman-teman bisa tarik dana dari PayPal dan bank transfer. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini dari saya tentang tutorial Fiverr Indonesia. Semoga teman-teman sukses di Fiverr ini.